Mending pakai helm bunda. Lucu kan jadi Pinky Boy. Hingga berantakan seperti ini. Apa-apaan ini, ha? Maaf Pak, ini bukan salah saya Pak. Saya tidak mau tahu, tapi ini pekerjaan kamu kan. Jangan menyalahkan orang lain jika pekerjaan kamu itu tidak benar. Apa kalian berdua yang mau membersihkan semuanya? Apakah Ibu suka dengan OB saya? Pertanyaan yang bagus. Saya memang suka sama dia karena dia itu adalah suami saya. Di sana kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hey Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hey Dinda, masihkah di sana? Ya, itu kopinya belum diminum. Nanti ayah minum kopi aja di kantin kantor. Tapi kopi buatan bunda itu nggak sama kayak di kantin. Iya, kopi buatan bunda pasti paling enak dari siapapun yang buat. Iya, tapi kenapa nggak diminum ya? Itu roti bakarnya juga belum dimakan loh. Bunda, ayah buru-buru. Nanti ayah kesiangan, nanti ayah dimarahin atasan. Ya udah deh, hati-hati ya. Ya udah. Ya udah kalau kayak gitu, ayah berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ayah mau naik motor? Iya. Helmnya mana? Helmnya basah kuyup. Kemarin kan hujan. Terus saya nggak pakai helm? Ya enggak lah. Bentar, nggak apa-apa kok. Nggak bisa. Ayah harus pakai helm. Udah tunggu sini bentar. Bunda mau ngapain? Tungguin. Bunda, ayah kesiangan loh. Nih, pakai helm bunda. Kenapa? Warna pink. Nggak mau. Ya udah deh. Udah pakai aja daripada yang nggak pakai helm ya, bahaya di jalan. Mending pakai helm bunda. Lucu kan jadi Pinky Boy. Nanti ayah diejekin loh sama teman-teman kantor. Nggak bakalan diejekin. Banyak kok cowok-cowok yang pakai helm pink kayak gini, nggak cuma ayah. Bagus tahu, imut. Imut. Ayah kan cowok. Masa iya imut? Ayah nggak mau pakai helm bunda. Iya, mau pakai. Ya udah, kalau gitu ayah berangkat dulu. Hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa terus dipegangin bunda? Kapan mau berangkat nih? Udah berangkat aja ya. Ya udah. Hati-hati ya. Iya, iya. Nggak usah ngebut. Iya bunda. Dah. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nggak pakai sendal lagi? Ayah udah berangkat, semua pekerjaan udah beres, saatnya aku yang berangkat kerja. Kemana para karyawan ya? Kok sampai jam segini masih belum ada yang datang? Awas aja ya. Aku pastikan kalau mereka sampai telat, aku akan beri dia hukuman. Push up 10 kali dan sit up 5 kali. Kalau tidak dikasih hukuman, mereka semua itu tidak akan mempunyai efek jerah.
Nanti kalau semisal dia telat, dimarahin. Pak Romi, minta tolong aku dimasukkan ya, jangan dicegat di sini ya, nanti aku tambah telat. Nanti bilangnya seperti itu. Ini sudah hampir jam 8 nih. Sebentar lagi jam 8 gerbang ini bakalan aku tutup. Apalagi si Adi nih. Aku yakin dia sekarang itu masih lagi ngopi di warung janda tuh. Kan dia itu lagi suka sama penjaga warung janda itu. Aku kasih hukuman apa dia ya? Nyikat WC atau nyikat giginya Bu Vina ya? Nyikat giginya buaya aja deh. Lagian si Adi kan orangnya humoris. Pagi Pak. Pagi Pak. Untung aja ya Pak. Kurang setengah jam lagi gerbang ini bakalan saya tutup Pak. Pagi Pak. Masih belum pada yang datang kan? Masih belum sih Pak, cuman tinggal beberapa aja Pak. Cuman Pak, lain kali nanti kalau mau berangkat kerja itu harus lebih pagi dong. Soalnya bos kita kan sudah ada di dalam kalau jam-jam segini Pak. Nanti suka nasihatin orang Pak Romi ya. Pak Romi, setiap kali aku datang, biasanya Pak Romi itu masih belum datang. Iya Pak. Baru kali ini aku kesiangan Pak Romi. Gini Pak, kalau semisal istri saya itu tidak masak, kan perut saya nggak makan, perut saya tuh jadi lapar Pak. Kalau semisal saya sudah lapar, itu bakalan mengganggu kerjaan saya Pak. Wah. Bener-bener dunia nyata ya Pak Romi. Pak Romi lagi curhat ya? Bukan curhat Pak. Terus Gini apa, Pak, Pak? realita sama realigi itu tidak sama Pak. Ya gak sama Pak. Realigi sama realita. Bedanya? Realigi itu mengarah ya agak-agak ke Islam, Muslim agama-agama maksudnya gitu. Bapak ngomong apa sih Pak? Gak ngerti ya Pak? Gak ngerti Pak. Saya juga gak ngerti apa yang Bapak omongin dari tadi. Nah gitu Pak. Intinya kita itu harus saling mensupport. Kayak saya nih, barusan saya sudah support Bapak. Bapak seharusnya support saya dong. Oke, Pak Romi, semoga Pak Romi setiap pagi selalu datang pagi ya sebelum saya. Pak, Baru kali ini saya kesiangan. enggak, Apa? keseringan. Keseringan. Iyalah Pak, sering toleransi lah Pak. Saling, bukan sering. Iya Pak, salah bait cuman Pak. Awas, aku mau langsung kerja. Oh iya Pak, biar nggak tambah telat Pak. Ya. Oh ya, Hidup utamakan keselamatan Pak. ya jelas banget pagi-pagi Pak Romi ya. Minum kopi dulu di kantin. Nanti saya buatin. Kalau semisal motor ini nggak ada tintinnya, apa ini namanya Pak? Klakson. Klakson. Kalau Bapak nabrak orang gimana? Kan Bapak juga yang repot. Nah gitu dong. Bukan gitu dong Pak caranya. Masa karyawan di sini juga yang mau ditabrak? Bukan gitu juga caranya Pak. Masa yang mau ditabrak karyawan di sini juga? Cari yang lain dong Pak. Nanti kalau semisal saya ditabrak, saya kenapa-kenapa, kantor ini nggak bakalan aman Pak. Karena keamanan di sini hanyalah Romi Pace seorang yang bisa diandelin. Nih ya, meskipun jelek-jelek. Pagi Pak Romi. Ini udah jam berapa? Pak Romi, saya sedang melakukan aktivitas seperti biasa. Ngopi. Bener? Ngopi terus sampai lambung kamu itu rusak. Saya ngopi itu mempunyai maksud, yaitu mendekati janda penjaga warung di sana. Aku memang sudah yakin Pak Adi, kalau kamu ngopi itu mau mendekati si janda warung itu. Bener, daripada aku gak kebagian sama cowok lain, mendingan dia bilang aku sendiri. Bener kan? Ya udah, Pak Adi nggak boleh masuk. Loh, masih jam berapa ini?
Coba lihat jamnya. Gak pakai jam, Pak. Coba lihat handphonenya. Loh. Astagfirullah. Nih lihat. Sudah jam 8.30. Kalau kamu nggak masuk sekarang, kamu bisa kena sanksi. Ya udah, aku mau masuk ya, Pak Romi. Udah telat. Loh, katanya nggak masuk sekarang. Ya aku mau masuk, Pak Romi. Kamu itu harus dikasih hukuman sama aku dulu. Maksudnya hukuman seperti apa? Sit up 5 kali. Kalau kamu mau masuk, kalau kamu nggak mau masuk, silakan pulang. Pak Romi, kamu di sini hanya penjaga nih, pintu gerbang. Sedangkan aku karyawan kantor. Jangan mentang-mentang Pak Romi ini penjaga gerbang, seenaknya menghukum karyawan yang telat. Itu tidak bisa, Pak Romi, karena itu tidak ada di peraturan kantor ini. Tidak ada di peraturan kantor ini yang gimana? Kamu baca tuh. Kekuasaan bodyguard. Coba baca. Gerbang ini adalah kekuasaan aku. Siapa yang mau masuk lewat gerbang ini atas izin aku. Meskipun bos sekalian harus izin sama aku nih. Terus Penting supaya kan peran aku? penting jaga keamanan, Pak Romi. Keamanan. Kalau tidak ada aku di sini, kantor ini nggak bakalan aman seperti ini. Karena apa? Aku cukup disegani di sini sama orang-orang sini. Orang-orang sini, Pak Romi. Iya, kamu tahu nggak? Orang-orang sini banyak yang takut sama aku. Nah, tuh kan, Rufina. Udah, mending kamu bikin kopi, cepet masuk daripada kamu diomelin. Iya benar. Diomelin. Ngapain kalian masih berdiri di sini bicara yang nggak guna? Sini kamu. Pak Adi, Bu, datangnya telat, Bu. Iya, Bu. Kamu telat lagi. Karyawan di sini yang boleh telat itu cuma 2 orang. Siapa, Bu? Aku sama atasan aku, Pak Vero. Masa ada di buku, Bu? Iya ada. Udah aku tulis di jurnal kok. Apa kamu? Aku takut. Ya udah, takut masuk aja. Ngapain masih berdiri di sini, Di? Ngapain sih pakai cengengesan kayak gitu? Itu gigi itu ditaruh di dalam mulut kalian. Cengar-cengir, mingkem. Makanya gigi kamu jangan ditaruh di lubang hidung kamu. Ambil. Ngapain kalian boleh cengengesan kayak gitu? Gak boleh senyum-senyum. Mingkem. Bu. Bagus. Kamu hari ini telat tadi. Iya, Bu. Kenapa? Ke warung janda, Bu. Ban motor saya bocor, Bu. Saya jalan kaki sini, Bu. Jadi kamu kesini jalan kaki? Bener, Bu. Tuh keringat kamu. Iya, Bersihin. Bu. Iya, maaf, Bu. Kamu juga. Kenapa, Bu? Ih, kamu tuh keringetan. Romi, aku kasih saran ya sama kamu. Kamu kalau kerja itu harus pakai skincare dulu supaya wajah kamu itu lebih terang. Meskipun aku tahu kerja kamu itu di bawah terik sinar matahari. Gak ngaruh, Bu, skincare-nya, Bu. Itu matahari, Bu, bukan Philip. Ya, tapi setidaknya untuk mengurangi supaya wajah kamu itu nggak terlalu gelap untuk dipandang. Bu, kalau Ibu pengen wajah saya ini tidak gelap, kasih itu, Bu, Apa? atap. Biar teduh di sini, Bu. Nggak bakalan hitam saya, Bu. Kalau mau kerjaan kamu itu di dalam ruangan, pendidikan kamu itu juga harus lebih tinggi. Kamu juga. Boleh, Bu. Baru karyawan biasa aja udah telat-telat. Iya, Bu. Udah, Di. Masuk sana, Di. Sana kerja. Iya, Bu. Ya, iya sana cepet masuk. Buka aja. Ibu nggak sekalian mau masuk, Bu? Sini. Aku kasih tahu ya sama kamu, Romi. Jangan pernah ada karyawan yang telat lagi. Cukup hari ini kamu memasukkan karyawan yang telat. Kalau sampai aku tahu ada karyawan lain yang telat sampai siang kayak gini, kamu jadi jaminannya. Bu, mereka semua itu tidak telat, Bu. Terus? Cuman telat semenit doang, Bu. Iya, itu alasan kamu supaya kamu itu juga nggak kena masalah juga di sini. Udah, Bu. Maaf, Bu. Maaf terus. Jangan ngomel terus. Setiap hari ngomel terus. Nggak ada kerjaan lain, apa? Udah deh. Daripada aku mikirin hal yang nggak jelas, mending aku jaga gerbang ini supaya kantor ini aman. Ngepel biar kinclong.
ngepel, biar kinclong. Bener-bener nih noda. Biasanya yang lain noda sekali pel langsung hilang. Mau macem-macem ya, mau ngebandel sama aku. Rasain kamu nih. Ya. Hilang kan? Makanya jangan ngelawan aku. Untung masih sepi. Walaupun aku agak kesiangan sedikit, tapi karyawan-karyawan mumpung masih sepi nih, masih belum pada datang. Jadi aku bebas nih ngepel sepuasnya. Ya. Ser. Pak. Masih dipel loh, Pak. Gak lihat tanda di depan, Pak. Gak lihat. Aku gak lihat. Aku buru-buru ya. Hati-hati licin. Kenapa tuh, Pak Di? Buru-buru yang kejar. Sini. Iya, Bu. Kenapa baru dipel sekarang? Maaf, Bu, saya kesiangan. Hah? Kesiangan? Iya, Bu. Aku sudah bosan ya mendengarkan semua karyawan yang alasannya itu kesiangan. Sebisanya kesiangan itu dijadikan bahan alasan dari kamu. Tadi gak sarapan, Bu. Terus sarapan dulu, jadi kesiangan deh, Bu. Maaf, Bu. Tapi sebentar lagi kelar kok, Bu. Tenang aja, Bu. Kelar dari mananya? Ini aja kamu baru ngepel di bagian sini. Kantor ini itu luas. Belum lagi kamu ngepel di bagian dalam. Kok Ibu tahu kalau aku masih ngepel bagian sini, Bu? Ya buktinya aja kamu ini baru pasang tanda ini kan. Ini juga. Air kamu juga tinggal sedikit. Astagfirullahaladzim, Bu. Lantai kan basah lagi, Bu. Dan Ibu juga kok tahu kalau aku baru masang tanda itu? Punya indera keenam ya, Bu? Punya. Waduh. Ada cenayangnya dong. Cenayangnya apa, Bu? Nggak ada cenayang. Yang ada itu cuma feeling aku. Feeling pribadi aku kalau kamu orangnya itu males. Kok bisa, Bu? Iya. Kan baru kali ini saya kesiangan, Bu. Kamu tanya terus ya, kok bisa dari mananya? Ya dari segi ini, meskipun kamu cuma 1 hari telat, 1 hari kesiangan, itu bakalan jadi bumerang untuk kamu ke belakangnya. Saya kan sudah minta maaf, Bu. Di dunia ini tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Setiap orang pasti punya salah, Bu. Saya cuma baru salah kali ini, Ibu sudah terlalu marah-marah seperti ini sama aku. Tahu kok, kalau setiap orang, setiap manusia itu nggak ada yang luput dari kesalahan. Tapi kan kamu bisa meminimalisir kesalahan kamu. Semua kesalahan tiap orang itu harus menjadi kebenaran di tiap diri seseorang. Ibu seperti orang yang sangat bijak ya, Bu. Seperti orang yang nggak punya dosa, seperti orang yang nggak punya salah. Wah, aku di sini pantas ya memarahin kamu. Siapa aja yang di sini yang pantas aku marahin? Bawahan aku. Contohnya itu kamu. Kamu ini sebagai bawahan aku, harusnya kamu itu menghormati aku. Harusnya kamu itu tunduk patuh sama aku. Saya coba menghormati Ibu. Saya coba menghargai Ibu. Tapi Ibu nggak menghargai orang lain. Apakah saya pantas untuk menghargai Ibu walaupun Ibu itu adalah atasan saya? Pantas. Kamu bilang aku nggak pernah menghargai orang lain. Kalau kamu seperti ini, kerjaan kamu nggak benar kayak gini. Apa yang pantas aku untuk menghargai kamu? Saya cuma salah kali ini, Bu. Kesalahan Ibu pasti banyak daripada saya. Ibu selalu bikin sakit hati orang lain dengan kata-kata Ibu, dengan mulut Ibu yang sangat pedas itu. Abi kayak kamu itu tahu apa tentang mulut saya? Bu, saya juga manusia, Bu. Saya juga punya harga diri, Bu. Ibu jangan keterlaluan marah-marahin saya. Jadi kamu nggak mau dimarahin? Jadi kamu itu bawa perasaan karena aku ini marahin kamu? Iya, Bu. Karena Ibu selalu cari-cari masalah saya. Saya nggak salah, saya disalah-salahin sama Ibu. Apa terus? Sini. Mau pecat saya? Udah, pecat aja, Bu, nggak apa-apa. Emangnya aku ini orang bodoh? Mau mecat kamu itu seenaknya? Enggak. Biar kamu tersiksa karena kamu udah kerja di sini. Ferry,
jabatan OB kamu itu hanya untuk memperpanjang hidup kamu supaya kamu bisa dapat gaji dari kantor ini. Jangan pernah kamu tidak menghargai aku lagi. Punya atasan seperti dia, rasanya kayak mau kiamat aja. Disalah-salahin terus kayak gini. Lama-lama aku nggak betah deh kerja kayak gini. Setiap hari Bu Vina itu selalu mencari kesalahan orang lain di kantor ini. Padahal aku baru hari ini aku terlambat, aku salah. Mungkin bibir Bu Vina itu kalau nggak marahin orang sedikit pun mungkin terasa gatal atau bagaimana gitu. Ferry, iya Pak. Kamu mau ngepel atau mau menjual pel-pelan hingga berantakan seperti ini? Apa-apaan ini, ha? Maaf Pak, ini bukan salah saya Pak. Saya tidak mau tahu, tapi ini pekerjaan kamu kan. Jangan menyalahkan orang lain jika pekerjaan kamu itu tidak benar. Yang berantakin seperti ini bukan saya Pak, tapi Bu Vina Pak, bukan saya. Kerjaan saya tadi udah hampir selesai Pak, tapi Bu Vina ngacak-ngacak lagi kerjaan saya Pak. Fer, kerja kamu itu seorang OB. Ya, Saya tahu Pak. Vina itu sekretaris di perusahaan ini. Saya tahu Pak. Hubungannya apa dengan pel-pelan dengan Bu Vina? Jangan jadikan alasan jika kamu sudah tersudut salah. Tapi Pak. Tapi apa? Ayo kamu ngelawan. Aku tampar kamu sekarang juga. Beresin secepat mungkin dan bersihkan semua perusahaan ini. Aku tidak mau tahu karena bentar lagi ada tamu yang kita harus sambut dengan bahagia. Maksudnya Pak, ulang tahun Pak. Bentar lagi ada tamu penting. Kalau semisal perusahaan ini kotor, Ferry, kita yang malu pasti, Ferry. Iya Pak. Lalu tugas kamu dan tanggung jawab diri kamu itu di mana? Kamu di sini tuh dibayar. Saya memperkerjakan kamu itu tidak cuma-cuma, Ferry. Bukan gratisan. Kamu kerja di sini butuh uang kan? Untuk keluarga kamu di sana di rumah? Iya kan? Lalu bagaimana ini tanggung jawab kamu ini? Pel-pelan semua ini pel-pelan taruh di sini, ha? Gak enak dipandang tuh timba. Nih, ini timba seharusnya cocoknya taruh di kepala kamu ya. Nih, Amit nih. Supaya kamu itu melihat itu suram, Fer. Sama dengan saya, Ferry. Kenapa kamu diam? Ayo jawab. Iya Pak, maaf. Buka timba kamu itu. Sekarang kamu bersihkan semua dan rapikan semua barang-barang yang belum rapi. Aku tidak mau tahu alasan dari kamu. Aku tidak menerima. Yang terpenting kamu di sini, saya mempekerjakan kamu itu dibayar, tidak cuma-cuma, tanpa gratisan. Ya kalau kamu gratisan enak, Ferry. Kamu tinggal kerja seenaknya, kamu tinggal makan seenaknya. Ya udah, kerjakan cepetan. Iya Pak. Jangan cuma iya terus. Kamu itu pria. Kamu harus bertanggung jawab atas pekerjaan diri kamu sendiri. Paham? Kalau gak paham, lap muka kamu nih. Di kantor ini orangnya seperti itu semua ya. Padahal aku mau coba jelasin, tapi Pak Vero nggak mau dengar penjelasan aku. Padahal aku tadi udah sebutin Bu Vina yang bikin ulah, Bu Vina yang bikin berantakan. Tapi Pak Vero tetap nyalain aku. Memang seperti ini ya nasib bawahan. Selalu diinjak-injak martabatnya, selalu diinjak-injak harga dirinya. Tidak ada kata benar, selalu salah di mata atasan. Aku harus tetap kerja. Aku tidak harus selalu bergantung terhadap istri aku. Aku adalah seorang suami yang harus menafkahi seorang istri, bukan istri yang menafkahi suami. Semoga kedepannya pekerjaan aku lebih baik. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan
sabdamu dalam kitabku, cinta yang bertasbih mengutus hati. Sudah hampir jam 9. Sebentar lagi waktunya istirahat nih. Ngopi. Pak Romi, bukain gerbangnya. Loh, tadi ngapain kesini Pak? Nanti malah tambah runyam Pak. Pak Romi, saya kemari untuk menyambut tamu yang akan datang ke perusahaan ini. Dan tamu itu sangat penting bagi perusahaan ini. Jadinya, kamu harus rapi nih. Udah Orang rapi. penting Pak. Bener. Waduh. Gimana Pak? Udah rapi nggak Pak? Bagus, kayak capung. Pak Romi, tamu pentingnya pasti. Bukain gerbang. Yang ini Pak. Bener. Bu, selamat datang di perusahaan ini, Bu. Terima kasih. Ya. Pak Vero ada? Ada, Bu. Untuk ruangan pertemuan akan saya antar Ibu ke ruangan tersebut. Baik, terima kasih. Ya, Bu. Silahkan, Bu. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam Selamat datang Ibu Putri di kantor saya yang cukup sederhana. Mohon maaf ya Bu atas kekurangan dan penyambutan yang kurang baik terhadap Ibu. Mohon dimaklumi, soalnya ya terbataslah perusahaan saya Bu. Beda dengan perusahaan Ibu. Waktu saya pertama kali datang ke sana, wah sungguh luar biasa pemandangan dan keistimewaan perusahaan Ibu di PT Dewi Indah itu. Wah sungguh luar biasa. Saya kagum dan saya patut mencontohkan Ibu seorang wanita jadi pemimpin perusahaan. Selamat datang ya Bu Putri. Terima kasih atas sambutannya. Dulu perusahaan saya juga tidak tiba-tiba sebesar itu. Saya juga merintisnya dari nol. Jadi saya harap perusahaan Pak Vero ini bisa berkembang dengan pesat menyusul perusahaan saya. Tapi saya lihat meskipun sederhana seperti ini, ya lumayan bersih sih. Pasti OB-OB di sini sangat rajin membersihkan kantor ya Pak Vero? Ya bisa dibilangkan seperti itu Bu. Tapi sudah berapa OB yang saya diberhentikan Bu. Saya berhentikan semua Bu karena pekerjaannya yang kurang baik. Dan yang sekarang itu kurang baik juga Bu. Oh, kurang baik? Iya, kurang ajar Bu. Terhadap atasan itu selalu ngelawan Bu. Selalu membantah. Pak Vero, setiap orang itu punya pola pikir masing-masing. Seharusnya pemimpin seperti Pak Vero bisa mengayomi bawahan. Pak Vero beri peringatan terlebih dahulu. Setelah itu baru Pak Vero ambil tindakan. Iya, sebelum Ibu bilang seperti itu, saya sudah menasihati dia Bu. Tapi apalah daya Bu, ketika seorang bawahan sudah dinasihatin itu masih belum itu Bu, tidak mengerti, ya harus pakai kekerasan Bu. Ya, Pak, Bu, saya permisi dulu ya. Ya. Permisi ya Bu. Iya. Ada rapat penting yang lain. Kok ada di sini? Ferry, Iya Bu Vina. kamu gimana sih? Mata kamu tuh nggak lihat ya kalau ada tamu penting? Nggak bisa ya lewat jalan yang lain? Nggak usah lewat di depan tamu penting yang tadi. Maaf Bu Vina, saya nggak tahu kalau ada tamu. Ya kalau gitu saya permisi ya Bu Vina, mau taruh peralatan pelan. Berkali-kali kamu lontarkan kata maaf sampai
Tadi saya ini bosen ngedengerin kamu itu minta maaf. Seharusnya perilaku kamu itu diubah, Ferry. Tadi kamu tuh udah bikin kesalahan. Sekarang kamu udah bikin kesalahan yang kedua. Bu Vina, bisa dikecilin sedikit, Bu Vina? Gak bisa, ini sudah volume suara saya. Bisa-bisa telinga kamu itu nanti masuk ke THT. Gara-gara kamu itu bikin kesalahan terus. THT apaan, Bu Vina? Kamu ini tell me banget ya. THT aja nggak tahu. Telinga, hidung, tenggorokan. Waduh, saya masuk ke telinga nggak akan muat. Iya. Masuk ke dalam lubang hidung juga nggak muat. Masuk ke dalam tenggorokan juga nggak muat. Arti dari pembicaraan Mbak Vina, saya masuk ke THT itu apaan ya Bu Vina? Maksudnya gini, Fer. Maksud aku itu karena kamu itu terlalu bikin kesalahan sama aku sampai telinga kamu itu sakit ngedengerin aku ini bicara berulang-ulang kali. Aku ini juga sakit telinga dengerin permintaan maaf dari kamu. Periksa telinga kamu itu ke dokter THT, itu maksud aku. Sekalian kamu itu nggak denger telinganya. Capek ya jadi saya, Bu Vina. Serba salah. Saya ngelawan, saya salah. Saya minta maaf, saya salah. Terus saya harus apa? Harus ngomong apa? Capek. Kamu itu nggak perlu ngomong seharusnya, Ferry. Tapi kamu itu harus berubah dong. Jangan bikin kesalahan. Kalau kamu tuh nggak mau dimarahin. Kayak tadi, kamu udah lewat di depan tamu penting. Kamu itu tadi nggak merasa bersalah ya? Atau emang kamu itu emang selalu benar sikap kamu itu ya? Saya sudah bilang, Bu Vina, saya nggak tahu kalau ada tamu penting di situ. Dan lorong itu setiap kali saya lewat mau ke ruangan saya, nggak ada jalan lain kan, cuma di situ aja. Seharusnya kamu itu bisa nunggu. Kalau udah mata kamu itu kelihatan berdiri orang penting, kamu itu nunggu, jangan main nyerobot seenak kamu. Aduh, Bu Vina, saya tadi ditegur sama Pak Vero bahwasanya kerjaan saya itu lelet. Kalau saya menunggu tadi, kerjaan saya akan terlantar, saya dimarahin lagi sama Pak Vero. Posisi saya serba salah, Bu Vina. Nanti yang ada mulut kamu aku jahit ya. Ya sudah, kalau begitu saya tidak punya banyak waktu, bisa langsung ke ruang meeting. Boleh, Bu. Ya udah, monggo, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Kamu itu kalau kerja itu yang bener. Jangan bikin malu kantor ini itu cuma gara-gara kamu satu orang. Ada apa ini, Bu Vina? OB bikin tegar lagi nih. Bikin masalah lagi nih. Iya, Pak, tadi kan saya nggak sengaja ngeliat Ferry itu lewat di depan tamu penting kita. Jadi saya nggak suka tentang perilaku Ferry yang seperti itu. Nggak sopan. Kesopanan itu dijaga. OB, sini. Kamu itu memalukan banget ya. Sekarang itu ada tamu dari perusahaan lain datang ke sini, kamu enak nyelonong aja. Hei, aku lagi ngomong. Tolong hormatin saya. Pak Vero. Maaf ya, Bu. Kenapa begini sifat Anda? Bu, saya tidak mau ibu itu kecewa akan negara OB-OB ini. Justru saya kecewa atas perilaku kalian berdua kepada OB ini. Dia bener kok, dia nggak salah. Dia hanya lewat dan dia juga udah bilang permisi kan. Letak kesalahannya di mana? Jalan OB itu ada jalan khususnya, Bu, yaitu jalan tikus, Bu. Bukan jalan di tempat ada orang-orang penting di sana. Memangnya dari kemarin, dari beberapa hari yang lalu, meskipun di lorong itu nggak ada orang, OB ini nggak boleh lewat? Tidak boleh, Bu, karena jalan ini hanya khusus bagi orang-orang maupun tamu. Iya, Bu, kita sependapat karena kantor di sini itu juga punya peraturan. Udah, cukup. Saya udah muak ya dengerin ocehan kalian dari tadi. Jelas-jelas OB ini nggak salah, kalian aja yang keterlaluan. Ternyata bener ya, rumor-rumor di luar sana yang saya dengar tentang kantor kalian ini. Kalian tuh nggak becus jadi atasan. Bu, semua ini hanya kedisiplinan kantor, Bu. Jika karyawan bawahan maupun receh-receh seperti itu, sorry ya. Itu bukan disiplin. Itu
Kalian terlalu merendahkan karyawan yang ada di sini. Kalian nggak bisa menghargai mereka semua. Mereka meskipun cuma karyawan rendahan, mereka juga berfungsi di kantor ini. Mereka berguna di kantor ini. Ingat ya, disiplin dan merendahkan itu sangat jauh berbeda. Kalian itu nggak bisa menyamakan itu semua. Kalian bilang disiplin apa yang kalian maksud, ha? Ibu Putri, udahlah. Kita di sini bukan anak kecil lagi. Kita mempunyai aturan dan perusahaan ibu juga mempunyai aturan. Ya. Ya aturan saya, aturan ibu. No problem. Tapi saya yakin dengan peraturan yang ada di kantor ini nggak akan menjadi kantor yang berkembang pesat. Kantor ini ya cuma segini-gini aja. Ya udah Bu, gak usah diperpanjang, hanya masalah OB. Saya nggak terima. Meskipun dia cuma seorang OB, tapi dia sangat berguna di sini. Kalau nggak ada OB, apa kalian berdua yang mau mengepel kantor ini semuanya? Apa kalian berdua yang mau membersihkan semuanya? Apakah ibu suka dengan OB saya? Pertanyaan yang bagus. Saya memang suka sama dia karena dia itu adalah suami saya. Kalian tahu? Kalian sudah menghina suami saya di depan saya. Kalian tahu alasan saya ngotot mau datang ke kantor kumuh kalian ini, kantor kecil kalian ini karena apa? Tutup mulut kamu, Ibu. Harusnya kamu yang harus tutup mulut. Bu, saya meskipun mempunyai perusahaan kecil, saya punya harga diri, Bu. Harga diri apa yang kamu maksud, ha? Dari tadi kalian berdua udah menginjak-injak harga diri suami saya. Bunda. Sorry, saya itu berkuasa di sini, Bu. Saya nggak sudi mau bekerja sama dengan kantor ini. Bunda. Kamu mau tahu nilai kantor ini? 5 dari 100. Bunda, udah, gak usah bikin keributan di sini. Ya. Gak enak. Yang bikin keributan itu mereka, bukan Bunda. Bunda cuma membela suami Bunda. Apa itu salah? Ayah udah tiap hari diperlakukan seperti itu, tapi nggak apa-apa kok. Kok ayah nggak bilang sama Bunda? Kok kenapa nggak pernah cerita? Kenapa? Bunda, nggak perlu diceritakan kan? Nggak bisa ya. Ini udah keterlaluan. Kalian berdua udah tiap hari kerjanya menghina orang ya. Udahlah kalau gitu. Saya udah nggak mau berbasa-basi lagi. Saya akan cabut semua kontrak kerjasama yang terjalin dengan kantor ini. Dan jangan harap kantor kalian ini akan bisa kerjasama lagi dengan kantor saya. Bu, perusahaan ini memang butuh dana, Bu. Saya minta tolong, Bu. Hanya gara-gara suami ibu bisa membatalkan semua rencana kita. Apapun bisa terjadi kalau ada orang yang menyakiti keluarga saya. Saya bisa minta maaf terhadap suami ibu. Saya nggak mau. Bunda. Udah, gak usah bikin keributan. Ayah juga mau resign kok di kantor ini. Fair. Ya, bagus ya. Itu lebih baik. Maaf Pak, saya sudah tidak sanggup. Setiap hari saya disalah-salahin, saya dimarahin terus, bukan kesalahan saya. Kalau gitu saya kembalikan semuanya, Pak. Nih. Apa-apaan nih? Permainan apa yang kamu buat, Fer, terhadap saya, Fer? Sehingga mimpi buruk menimpa saya, Fer. Itu karena ulah kalian sendiri. Nggak usah saling menyalahkan orang lain. Introspeksi diri. Pak, Bu Vina, hari ini saya resign di kantor ini karena saya sudah tidak mampu. Bapak sama Ibu, silakan cari orang lain yang mampu menghadapi orang sakit jiwa seperti kalian. Bapak setiap hari, Ibu setiap hari selalu menginjak-injak harga diri orang kecil. Pada dasarnya, orang besar butuh orang kecil. Orang kecil membutuhkan orang besar. Seperti semut dan gajah. Gajah sangat angkuh dengan badannya yang besar, keras. Tapi gajah bisa tumbang karena semut. Ingat itu, Pak. Bapak bisa tumbang juga karena orang kecil. Udah ya? Bunda, kita pulang. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei janda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata.